Oleh karena itu para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita coba lihat salah satu di antara tausiah Rasulullah, yaitu tausiah Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sebelum kita awali kajian subuh pada hari ini, kita sama sekali tidak boleh lupa menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang setiap saat, setiap detik dilimpahkan kepada kita sekalian, termasuk pada pagi hari ini, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhablum minallah dan berhablum minan nas. Nikmat ini para jamaah sekalian tidak sanggup kita hitung. Kita tadi malam sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidur kita itu dipandang kita sudah wafat. Ada yang wafat benaran, tidak dibangkit lagi. Jadi begitu tidur, pada saat itulah dia terakhir bertemu dengan sanak keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan ayah, dengan ibunya. Mungkin pamitannya sebelum tidur. Begitu tidur, kebetulan saatnya sudah tiba dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur dengan nyenyak, paginya sudah tidak bangun lagi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang kita saksikan seperti itu. Bahkan ada yang karena tidurnya terlalu nyenyak, kadang-kadang tidak ada yang peduli, dikiranya memang belum bangun. Padahal ternyata ketika dibangunin memang sudah tidak bangun lagi. Itu artinya dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kepadanya, untuk diminta pertanggungjawaban terhadap berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepadanya sejak dilahirkan ke dunia ini. Kita yang masih tersisa, yang memang saatnya belum tiba, Allah membangkitkan lagi kita. Oleh karena itu, maka sangat sepantasnya berulang kali kita bersyukur, memuji Allah atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita tersebut. Berikut salawat juga bersama salam juga senantiasa beriringan kita sampaikan kepada penghulu alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak jasa pengorbanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membukakan mata kita dari dunia yang jahiliyah, tidak mengenal siapapun, tidak mengenal Allah,
tidak mengenal orang tua, tidak mengenal anak, tidak mengenal sanak saudara. Bayangkan para jamaah sekalian, andai kata baginda kita tidak diutus ke permukaan bumi ini, kita tidak mengenal siapa, persis seperti hidupnya hewan di hutan. Siapa yang kuat, merekalah yang berkuasa, dan siapa yang lemah, ialah yang akan tertindas buat selamanya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, maka sangat sepantasnya pula kita senantiasa mengenang, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu para jamaah sekalian, dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah sangat sering kita dengar dari para guru-guru kita, bahwa satu kali saja berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah akan membalas salawat kita satu kali itu dengan 10 kali lipat. Luar biasa para jamaah sekalian, ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan pelit pada saat mendengar orang menyebut nama baginda Rasulullah. Maka kita senantiasa berselawat kepada beliau. Karena orang yang tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah pada saat mendengar namanya disebut-sebut oleh orang lain, itu dipandang orang yang sangat pelit dalam kehidupan ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, begitu kita mendengar orang menyebutkan nama baginda Rasulullah, hendaklah kita gerakkan bibir dan lidah kita untuk turut berselawat kepadanya sebagai tanda terima kasih kita kepada tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali tausiah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. Yang pertama sekali beliau wasiatkan kepada para sahabat. Ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung meminta nasihat kepada beliau. Tetapi ada juga di antara wasiat ataupun tausiah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menunggu para sahabat bertanya atau tidak menunggu para sahabat meminta tausiah, tetapi langsung beliau memberikan tausiah kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya menyampaikan lagi kepada generasi setelah mereka, sampai kepada kita sekarang. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kita coba lihat salah satu di antara tausiah Rasulullah, karena waktunya singkat, yaitu tausiah Rasulullah yang disampaikan kepada Mu'az bin Jabal. Mungkin sudah sangat sering kita dengar tausiah ini para jamaah sekalian, cuma itu ingin mengulang kaji, karena isi tausiah yang pernah diberikan kepada Mu'az bin Jabal itu termasuk tausiah yang sangat-sangat menyentuh hati kita para jamaah sekalian. Sebagai ma'lam dikatakan ya, sebagai pertanda keagungan kebesaran Mu'az bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diterima yang sampai kepada kita melalui Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az bin Jabal. Bagaimana ucapan ataupun tausiah baginda Rasulullah tersebut? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah, inni la uhibbuk, saya mencintai kamu wahai Mu'az. Thumma ausika ya Mu'az,
la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Karena saya mencintaimu wahai Mu'az, sebagai bukti sayang dan cinta saya kepadamu wahai Mu'az, maka janganlah kamu meninggalkan pada setiap akhir salat, fi duburi kulli salatin, pada setiap akhir salat kamu membacakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal, yang pesan tersebut semacam doa yang oleh baginda Rasulullah dimintakan kepada Mu'az bin Jabal, karena agungnya, besarnya manfaat doa ini, supaya doa ini dibaca pada akhir salat. Ya Allah, tolonglah saya untuk menyebut-nyebut namamu, dan untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik, dan tolonglah saya ya Allah, agar saya dalam beribadah kepadamu bisa melaksanakan ibadah yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama yang memberikan syarah penjelasan terhadap hadis ini mengatakan, yusawwiru hadisu Mu'az ma'laman jadidan min ma'alimil mahabbatil islamiyah. Jadi hadis tausiah yang diberikan kepada Mu'az ini menjadi pertanda yang baru, menjadi pertanda yang agung di antara kecintaan yang ditumbuhkan di dalam Islam. Wallati min thamarihan nushu wal irsyadu ilal khair. Di antara butir-butir nasihat tersebut, atau di antara butir-butir peringatan tersebut, adalah nasihat dan bimbingan untuk melakukan kebaikan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'az, inni uhibbuk. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perhatian Mu'az. Wahai Mu'az, saya mencintaimu wahai Mu'az. Allah bersumpah untuk menyatakan bahwa itu sesuatu yang sangat penting supaya diperhatikan oleh Mu'az. Tentu kepada kita juga para jamaah sekalian. Wallahi, demi Allah, bukan main-main saya mencintaimu wahai Mu'az. Anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam aqsama annahu yuhibbuh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk membuktikan bahwa cinta beliau kepada sahabat beliau, secara khusus dalam hadis ini kepada Mu'az bin Jabal, bahwa beliau sangat mencintainya. Wal muhibbu la yaddakhiru li habibihi illa ma huwa khairul lahu. Orang yang mencintai, dia tidak akan menangguh, menunda-nunda kepada orang yang dicintainya, kecuali adalah kebaikan. Jadi orang yang mencintai sesuatu, atau orang yang mencintai seseorang, kepada orang yang dicintai pasti dia akan memberikan sesuatu yang baik. Wa innama qala hadza lahu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, kepada Mu'az bin Jabal,
itu hanya dikatakan li ajli ayyakuna musta'iddan lima yulqa ilaih. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa beliau mencintai Muaz hanya dilakukan sebagai suatu permintaan kepada Muaz supaya dia siap-siap untuk menerima apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah kepada beliau. Li'annahu yulqihi ilaihi min muhib, karena dia akan menyampaikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Jadi salah satu yang membuktikan bahwa apa yang mau kita sampaikan itu penting, itu Allah mensyariatkan baginda Rasulullah sampai bersumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan itu. Itu menunjukkan memang sesuatu yang sangat serius, sangat sungguh-sungguh. Thumma qala, setelah melihat Muaz bin Jabal memperhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, barulah baginda Rasulullah menyampaikan tausiah tersebut. Bunyi tausiahnya, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Janganlah kamu wahai Muaz, kamu tinggalkan membaca pada ujung salat ay maktubah, terutama salat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sangat singkat sekali para jamaah sekalian. Wahai Muaz, apabila kamu melaksanakan salat, karena saya sayang kepadamu, cinta kepadamu wahai Muaz, maka bacalah di dalam salat itu atau pada akhir salat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk menyebut dan mengingat namamu ya Allah. Wa ala syukrika, dan tolonglah saya untuk bisa berterima kasih, bersyukur kepadamu, dan tolonglah saya untuk dapat melaksanakan ibadah yang baik kepadamu. 3 butir nasihat ini para jamaah sekalian mengandung nilai yang cukup berharga, mengandung nilai yang cukup tinggi dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Mengapa demikian para jamaah sekalian? Karena dalam hidup ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang dapat membuat kita lupa kepada Allah. Hambatan dan rintangan itu tidak mesti besar. Hanya hambatan kecil saja, kadang-kadang kita bisa lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita senantiasa bisa ingat kepada Allah? Tidak ada cara lain. Sahabat Muaz sendiri diajarkan oleh Allah supaya senantiasa bermohon kepada Allah agar dalam hidup ini kita bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah, ataupun dapat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali berzikir mengingat Allah, yang kedua bersyukur atas nikmat Allah, yang ketiga dalam beribadah, kadang-kadang kita beribadah asal-asalan. Jadi ibadah, kenapa kita salat? Karena sudah datang waktu. Begitu datang waktu salat, ambil wudu. Kadang-kadang ambil wudu pun sampai tertinggal bahagian-bahagian wudu, langsung melaksanakan salat. Itu salat rutinitas namanya. Salat yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang salat, sehingga membuat kita meninggalkan beberapa hal di dalam salat. Mengapa? Karena kita lupa memohon kepada Allah supaya kita diperbaiki salat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Betapa banyak kita melakukan salat yang seperti itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sangat tepat doa ini kita ulang-ulang, terutama pada akhir salat, atau apakah itu di dalam salat ataupun di luar salat. Ini para ulama terjadi perbedaan pendapat. Wa dubura kulli salatin, yakni fi akhir salah. Kapan doa ini dibacakan ataupun diperintahkan oleh baginda Rasulullah kepada Muaz? Dubur salat. Dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan apa itu dubur salat. Dubur salat itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dubur salat itu akhir salat. Makna akhir salat dipahami oleh para ulama ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akhir salat itu artinya qablas salam. Jadi setelah bertasyahud, membaca doa-doa setelah tasyahud, lalu sebelum salam, itu disebut juga dengan dubur salat. Artinya akhir salat tapi sebelum salam. Fi akhir salah qabla salam. Hakadha jaa fi ba'dhi riwayat. Begini tersebut dalam sebahagian riwayat yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu yaquluha qabla salam wa huwa haqq. Dan bahwasanya baginda Rasulullah membaca sebelum salam, dan itu adalah sesuatu yang benar. Wa kama huwa al-muqarrar annal muqayyad bid-dubur ay duburas shalah in kana du'aan fahuwa qabla taslim wa in kana dzikran fahuwa ba'da taslim. Jadi dubur salat itu dikaitkan dengan ketika dikaitkan dengan dubur, itu maknanya dubur salat dipahami oleh para ulama apabila ingkana doa, apabila itu berupa doa, maka ia dibacakan sebelum salam, dan apabila itu berupa zikir, maka itu dibacakan setelah mengucapkan salam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ulama memahami dubur salat sebelum salam, tetapi juga ada ulama yang memahami dubur salat adalah setelah membacakan salam. Ini tidak terlalu penting bagi kita. Artinya apakah kita membaca setelah salat juga boleh, dan apabila kita membaca sebelum, maksud setelah salat, setelah mengucapkan salam. Tetapi yang didukung oleh kebanyakan ulama dan beberapa riwayat dibacakan di dalam salat sebelum membacakan salam. Wa yadullu li hadhihi al-qa'idah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadis Ibnu Mas'ud fi tasyahhud lamma dzakarahu qala. Jadi pemahaman seperti ini, bahwa membacakan doa ini di dalam salat sebelum mengucapkan salam, itu didukung oleh hadis Ibnu Mas'ud yang isi hadisnya berbicara tentang tasyahud. Lamma dzakarahu qala thumma liyatakhayyar minad du'a ma syaa aw ma ahabba aw a'jaba ilaih. Jadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Mas'ud cara bertasyahud di dalam salat, lalu setelah mengajarkan tasyahud salat, Rasulullah mengatakan liyatakhayyar minad du'a ma syaa. Jadi setelah baginda Rasulullah mengajarkan Muaz bin Jabal membacakan tasyahud salat, kemudian hendaklah dia memilih doa apa yang dia sukai, apa yang dia senang membaca doa. Inilah yang mendorong sebahagian ulama memahami bahwa membacakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dimasukkan ke dalam salat sebelum mengucapkan salam.
Karena kaidah di atas tadi, apabila tausiah Nabi berkaitan dengan doa, itu dibacakan dalam salat sebelum salam. Tetapi apabila tausiah Nabi berkaitan dengan zikir, itu dibacakan ba'das salam. Amma dzikru faqala Allah Ta'ala, adapun yang namanya zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi masing-masing didukung oleh dalil dan keterangan yang lain. Yang disebutkan tadi, apabila tausiah Nabi berkaitan dengan zikir atau mengandung zikir, itu dibacakan setelah salam. Apabila menyangkut tentang doa, dibacakan sebelum salam. Bukti bahwa zikir disebutkan setelah salam adalah firman Allah, fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu selesai membacakan salat, fadhkurullah, maka berzikirlah menyebut nama Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Ini alasan para ulama mengatakan bahwa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik sebaiknya dibaca di dalam salat pada penghujung salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qauluhu a'inni ala dzikrika, yakni kulla qaulin yuqarribu ila Allah wa kulla syai'in yuqarribu ila Allah fahuwa min dzikrillahi wa syukrih, ay syukrun ni'am wa indifa'un niqam, fakam min ni'matin lillahi ala khalqih wa kam min niqmatin indafa'an anhum fashkurullaha ala dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bunyi doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ini, a'inni ala dzikrika, artinya kulla qaulin, apa saja yang dimaksud untuk berzikir mengingat Allah itu adalah setiap ucapan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita bayangkan ketika kita membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika bukan saja salat. Jadi dalam hidup ini kita sering atau banyak godaan sehingga melupakan Allah. Maka dengan membaca doa ini, kita insya Allah bisa mengingat Allah bukan saja dalam bentuk salat, tetapi setiap ucapan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu termasuk dalam pengertian zikir, dan itu senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in, segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, fahuwa dzikrullah wa syukrih. Setiap sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, amalan-amalan yang baik yang kita lakukan atau ucapan-ucapan baik yang kita lakukan, itu disebut dengan zikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu syukur atas nikmat seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Syukrun ni'am, syukur atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wandifa'ud niqam, dan tertolaknya kemarahan ataupun ancaman di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk. Wa kam min niqmah, betapa banyak pula hukuman yang diberikan Allah. Indafa'an, dapat tertolak dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mungkin sedikit tausiah baginda Rasulullah, 3 perkara yang tentu juga untuk disampaikan kepada kita, bagaimana supaya lebih dekat, lebih mudah diijabah oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan bahwa doa ini dibacakan di dalam salat sebelum salam.
Adapun membacakan setelah mengucapkan salam, itu juga sesuatu yang dibolehkan. Jadi berzikir dalam pengertian membacakan doa itu juga sesuatu yang dibolehkan. Para ulama juga mengemukakan dalil betapa para ulama memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah sebelum salam. Dicontohkan ibarat dubur hewan. Ya. Di dalam penjelasan dikatakan ketika dikatakan dubur hewan, ekor hewan, apakah ekor hewan itu terpisah dengan hewan atau masih melengket dengan hewan? Bantakun iku manok. Apakah iku manok lepas dari manok atau bahagian dari manok? Itu juga salah satu pemahaman yang dikemukakan oleh para ulama, bahwa dubur itu maknanya masih bahagian dari salat. Oleh karena itu, maka sangat baik apabila doa ini dibaca di dalam salat. Ketika kita tidak baca dalam salat bukan berarti salah, kita baca setelah melaksanakan salat. Karena dalam salat itu kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat dekat kepada Allah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sering-sering kita baca doa yang sangat singkat ini, moga-moga kita senantiasa bisa mengingat Allah. Moga-moga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Moga-moga kita bisa dalam hidup ini senantiasa dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja para jamaah sekalian tausiah singkat kita pada subuh hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.